Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mengeluarkan surat keputusan atau SK Kepemimpinan Mardiono di Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Supratman menegaskan bahwa dirinya sudah menandatangani langsung surat itu setelah P3 mengirimkan berkas pendaftaran SK kepengurusan pada Senin 30 September. Kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 2 Oktober, Kubu Mardiono dan Supratman langsung melakukan sistem administrasi Badan Hukum pasca pendaftaran. Surat itu kemudian langsung dilakukan pengecekan berdasarkan ADART partai yang mengacu pada hasil Muktamar P3 ke-9 di Makassar yang lalu. Menurut Supratman, hasil awal penetapan Ketum P3 masa bakti 2025 hingga 2030 tidak ada perubahan. Maka demikian, ia melakukan penandatanganan terhadap SK pengesahan kepengurusan oleh Mardiono. Kemudian merespons SK dari Menkum, pihak Agus Suparmanto melalui Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi atau Romi, dan juga sejumlah pihak lain menyatakan penolakan terhadap keputusan Menkum pada Kamis 2 Oktober. Mereka menilai SK Menkum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Adapun hal itu dipicu dari tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Romi juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar 10 P3 itu tidak pernah terjadi. Sebab Muktamirin secara konstitusional sudah memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum P3. Keputusan itu bahkan sudah didukung oleh para ulama yang menolak P3 di bawah kepemimpinan Mardiono. Maka setelah dilakukan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 dan tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian apakah sudah diambil? Saya belum tahu, karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk menyerahkan. Yang jelas saya sudah tanda tangani. Ya silakan ditafsirkan kalau itu bagian dari syarat sebuah keputusan pengesahan kepengurusan dari Kementerian Hukum. Ya kadang-kadang tafsirkan. Saya belum tahu karena saya tidak pernah ketemu. Jadi yang pasti bahwa intinya surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan keputusan tentang hasil Muktamar P3 itu sudah saya tanda-tangani kemarin sekitar jam 10 atau jam 11. Ya. Oke ya. Sejumlah pengurus dan tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bersuara dengan menolak surat keputusan atau SK Menteri Hukum Republik Indonesia yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum P3. Penolakan itu dilayangkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3, yaitu Roma Hurmuzi atau Romi, Ketua Majelis Kehormatan P3 Zar Kasih Nur, Ketua Majelis Syariah Mustafa Akil Siraj, hingga Ketua Majelis Pakar P3 Prigino Cipto Harjianto pada Kamis 2 Oktober. Mereka berpendapat bahwa SK Menkum cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Adapun hal itu dipicu dari tidak adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Selain itu, SK Menkum juga bertentangan dengan keputusan Silaturahmi Nasional Alim Ulama P3 8 September 2025 di Ponpes KHS Kempek Cirebon. Romi juga menilai klaim aklamasi Mardiono dalam Muktamar 10 P3 itu tidak pernah terjadi. Hal itu karena Muktamirin sudah secara konstitusional memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum P3. Keputusan itu bahkan sudah didukung oleh para ulama yang menolak P3 di bawah kepemimpinan Mardiono. Oleh karena itu, pengurus P3 sepakat menyatakan akan melakukan langkah politik, administratif hingga langkah hukum agar SK Menkum dibatalkan.
Adapun Ketum dan Sekjen P3 yang sah pada Kamis kemarin, itu dilaporkan sudah mengirimkan surat permohonan audiensi, sekaligus melayangkan surat permohonan audiensi hingga keberatan kepada Menkum Supratman Andi Atgas. Mereka juga turut menepis pernyataan Menkum yang mengaku tak mengetahui adanya pendaftaran kepengurusan lain. Pasalnya menurut mereka, pendaftaran resmi sudah dilakukan Sekjen Taci Yassin pada Rabu 1 Oktober dan diterima langsung oleh staf menteri di kantor Kemenkum, bahkan disiarkan langsung oleh sejumlah media. Oleh karena itu mereka mendesak Menkum untuk menunjukkan SK partai sesuai yang disyaratkan oleh Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.